Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baiklah akhwatal karimat dan juga jamaah yang mengikuti kajian kita pada pagi hari ini. Tentunya sekali lagi kita bersyukur kepadanya Rabbul Alamin atas nikmat yang begitu besar, dan salah satunya adalah kita diberikan taufik olehnya untuk mengikuti kajian rutin kita pada pagi hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat untuk kita, bekal kita di dunia dan selanjutnya untuk di akhirat. Jadi tadi kita telah mendengarkan bacaan dari ayat 150 dan seterusnya, dan ayat ini sebelum kita libur panjang ya, ini sebagiannya sudah kita bahas, yaitu ayat 150 dari surah Al-Baqarah. Dan sebelumnya tentu kita dalam bahasan tafsir ini kita merujuk kepada kitabnya Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, Syekh Abdurrahman As-Sa'di atau bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yaitu kitabnya yang masyhur Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, yang masyhur dengan sebutan Tafsir As-Sa'di. Jadi tadi kita sebutkan 150 dari surah Al-Baqarah. Naam. Jadi kalau kita melihat di situ, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah lialla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun illa alladhina zalamu minhum fala takhshawhum makhshawni wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Tadi sebagaimana kita sebutkan pada asalnya ayat ini sudah kita bahas sebelumnya ya, sebelum kita libur, namun karena liburnya panjang sekali, jadi kita ulang saja ayat ini dan kita lanjutkan tentunya setelahnya ke ayat-ayat berikutnya. Tapi kalau kita melihat terjemahnya di situ dan diikuti tentunya dari apps yang sudah ada. Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku, dan agar aku sempurnakan nikmatku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk. Jadi kalau kita melihat apa yang disebut oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya tersebut, menyebutkan di situ qauluhu, kata beliau, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, fawalli wajhaka syatral masjidil haram ay jihatuhu, yaitu mengarah kepada arah Masjidil Haram. Dan kalau kita melihat ayat ini, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini tentunya mengizinkan atau mengabulkan tentunya doa Nabi alaihi salatu wasallam yang selama berbulan-bulan ya beliau berdoa agar dipalingkan atau dialihkan kiblatnya ke Baitullah Al-Ka'bah, karena sebelumnya kita ketahui beliau mengarah kepada Baitul Al-Maqdis. Dan ayat ini juga ayat-ayat sebelumnya menerangkan tentang keadaan sikap orang-orang Yahudi dan juga diikuti oleh kaum musyrikin, bagaimana mereka bersikap terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi alaihissalam, dan juga apa yang diamalkan oleh para sahabat tentang hal ini, dan juga syariat Islam secara keumumannya, ya terkhusus ketika
Nabi SAW mendapat wahyu untuk berpaling atau berpindah dari Baitul Maqdis ke Baitullah Al-Ka'bah, yaitu Masjidil Haram. Jadi tentu banyak, bahasa kita banyak cibiran ya, banyak bulian yang didapatkan oleh Nabi SAW dan juga yang didapatkan tentunya oleh para sahabat. Nah, itu yang disebutkan ayat ini. Dan ayat ini, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram, ini ini yang disebut oleh para ulama, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengulangi ayat ini sebanyak 3 kali. Kalau kita melihat ya, ini yang ketiga kalinya. Jadi wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan ini sekali lagi diulangi 3 kali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tentunya sebagaimana kata para ulama dalam tafsirnya. Dan tentu ini kalau kita melihat tafsiran-tafsiran para ulama, banyak di antara mereka yang menyebutkan tafsir-tafsiran yang berbeda-beda. Dan tentunya apabila kita membaca perbedaan-perbedaan tafsiran tersebut, tentu semua kita ambil ya, semua kita ambil. Yaitu ada yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengulangi ayat ini, yaitu terkhusus di situ wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ini Allah Subhanahu wa taala melihat. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, diturunkan ayat ini, kemudian selanjutnya di tempat lain, kemudian di tempat lain, itu sesuai dengan tempat-tempatnya. Namun pada poinnya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam tafsirnya, ini kata beliau rahimahullahu taala bahwa Allah mengulangi ayat ini 3 kali, itu faedahnya adalah kata beliau untuk al-itsbat wa tathbit wa al-mudafa'ah. Jadi faedahnya adalah untuk menguatkan, untuk mengokohkan, dan sekaligus menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tetap bersama mereka, tetap menolong mereka, yaitu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Karena dengan diulangi ayat tersebut 3 kali, maka tentu kekuatan, keimanan, kerosihan, keyakinan, akidah para sahabat Nabi SAW dan juga para sahabat ya tentu akan semakin kokoh. Karena mereka sangat-sangat memerlukan pada waktu itu, yaitu at-tathbit tadi kita sebutkan, penguatan, kemudian pengokohan, kekokohan, kemudian pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala mereka sangat perlukan pada waktu itu. Karena tadi cibiran, olokan, bulian itu bertubi-tubi mereka dapatkan. Bayangkan di antara Yahudi sebagaimana kata para ulama dalam tafsirnya, dan juga orang musyrikin itu membuli Nabi SAW dengan mereka menyebutkan Yahudi, terkhusus ya Yahudi. Jadi mereka menyebutkan bagaimana seorang nabi gitu ya, dalam beribadahnya itu tidak istiqomah, dan bahkan justru berkhianat terhadap ajaran nenek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di mana Nabi Ibrahim konon menurut klaimnya itu mereka Nabi Ibrahim dan juga nabi-nabi setelahnya itu menghadap Baitul Maqdis. Waalaikumsalam. Sehingga ketika mereka mendapati Nabi alaihissalatu wassalam itu pindah ke arah Ka'bah, yaitu kiblatnya, mereka membulinya dengan menyebutkan bahwasanya Nabi SAW tidak konsisten di dalam mengamalkan ajaran agama. Kemudian juga menuduh Nabi SAW dan juga para sahabatnya beragama berdasarkan hawa nafsu, Jadi kalau keinginannya itu sesuai dengan
agama tersebut sesuai dengan keinginannya, maka dilanjutkannya. Begitulah. Jadi bully-bulian yang disebutkan oleh Yahudi dan juga orang-orang kaum musyrikin dan juga ikut-ikutan orang Nasrani dan seterusnya yang membuli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jadi itu kemudian disebutkan wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatr al-masjidil haram. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam setelah itu menghadap ke arah kiblat tentunya, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang ada, itu dalam salat asar dan seterusnya, di mana kita melihat di situ para sahabat sangat-sangat cepat dalam mengikuti perintah Nabi alaihi salatu wasallam dan juga wahyu yang diwahyukan kepada mereka. Taib. Dan ini tentu pernah kita sebutkan faedah-faedah yang ada di situ, ya. Taib. Jadi kita kembali kepada kitab yang disebutkan di situ. Li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman agar tidak ada hujjah, itu alasan bagi manusia atas kamu. Itu maksudnya ay syara'a lana lakum istiqbal al-Ka'bah al-musyarrafah liyanqati'a ankum ihtijajun nas min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi diperhatikan di situ terjemahnya, agar tidak ada hujjah, yaitu alasan bagi manusia atas kamu. Maksudnya kami menetapkan bagi kalian untuk menghadap Ka'bah yang mulia agar tidak ada bantahan hujjah dari ahli kitab dan kaum musyrikin kepada kalian. Ini faedah yang pertama, ya, yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Faedah yang pertama, sekali lagi, yang Allah sebutkan dalam ayat ini mengenai apa yang disebutkan tadi. Kita sebutkan ayat ini diulangi 3 kali, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebutkan faedahnya adalah untuk menguatkan Nabi dan para sahabatnya, untuk mengokohkan mereka, dan juga untuk memantapkan keyakinan mereka bahwasanya Allah senantiasa bersama mereka, menolong mereka. Nah, setelah mereka mendapatkan keyakinan seperti itu, nah, di antara faedahnya apa? Keyakinan, kekokohan yang tadi kita sebutkan dari 3 ayat yang diulang ini. Yang pertama sekali adalah li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjah. Yaitu agar tidak ada hujjah, alasan bagi manusia atas kamu. Jadi manusia di sini maksudnya umum, ya. Masuk di situ orang Yahudi, masuk di situ orang musyrikin yang intinya yang tidak sejalan dengan Nabi SAW dan para sahabatnya. Sehingga dengan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan mereka dengan menurunkan ayat ini dan bahkan diulangi 3 kali, maka tentu hujjah atau alasan-alasan, dalil-dalil yang mereka sebutkan untuk untuk mengalahkan kaum muslimin, untuk melemahkan keimanan mereka, itu tidak akan berhasil. Jadi yang pertama sekali di sini faedahnya adalah li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun, agar tidak ada hujjah, alasan bagi manusia atas kamu. Kata beliau, sekali lagi kita baca, kami menetapkan bagi kalian untuk menghadap Ka'bah yang mulia agar tidak ada bantahan dari ahli kitab dan kaum musyrikin kepada kalian. Fa innahu law baqiya mustaqbilan Baitul Maqdis la tawajjahta alaihi al-hujjah. Fa inna ahlal kitab yajiduna fi kitabihim anna qiblatahu al-mustaqirrah hiya al-Ka'bah al-Baitul Haram. Wal musyrikun yarawna anna man min mufakharihim hadha al-Baitul Azim. Al-Baitul Azim wa annahu min millati Ibrahim wa annahu idza lam yastaqbil Muhammad tawajjahta nahwahu hujajuhum. Kata beliau rahimahullahu taala, ini tadi kita baca dari kitabnya langsung, ya.
Jadi diikuti terjemahnya. Karena seandainya kalian masih tetap menghadap ke Baitul Maqdis, niscaya hujah itu akan terus ada. Karena sesungguhnya ahli kitab mendapatkan dalam kitab mereka bahwa kiblat mereka yang tetap adalah Ka'bah Baitul Haram. Sedang kaum musyrikin memandang bahwa di antara kehormatan milik mereka adalah Al-Baitul Haram tersebut, dan bahwa dia adalah dari ajaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, ini kalau kita perhatikan keterangan daripada Syekh As-Sa'di, ini tentu mengambil keterangan-keterangan daripada para ulama sebelumnya, bahwa qiblatul anbiya wal mursalin, kiblatnya para nabi dan para rasul, itu pada asalnya adalah Al-Ka'bah. Ya, jadi itu asalnya adalah Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya di situ. Lalu kemudian Yahudi dan Nasrani itu mengubah-ubah ajaran mereka dan mengklaim itulah yang benar. Nah, sehingga ketika mereka mendapati Nabi SAW menghadap ke arah yang benar, ya tentu mereka mengambil banyak cara agar Nabi SAW goyah dalam keyakinannya. Nah, dengan turunnya ayat ini, maka hujahnya itu ya tentu akan tidak mempan ya kepada Nabi SAW dan juga kepada para sahabat-sahabatnya. Dan juga begitu juga dengan kaum musyrikin. Nah, jadi dua kubu ini saling mengklaim diri mereka yang benar. Kaum musyrikin pada waktu itu ya, kaum kufar Quraisy khususnya di situ, itu menganggap bahwasanya kiblat yang sahih adalah Ka'bah. Adapun Yahudi mengatakan bahwa yang sahih adalah Baitul Maqdis. Nah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, dan bahkan 3 kali diulang, itu menunjukkan bahwasanya hujjah yang ada pada Nabi alaihissalam itu merupakan hujjah berdasarkan wahyu, sehingga semua hujjah-hujjah yang ada itu tidak akan mempan. Taib. Kemudian kita baca lagi apa yang beliau sebutkan, dan untuk meringkas waktu ya kita baca dari terjemahannya langsung saja dan supaya mudah diikuti di situ. Kemudian kata beliau, bila Nabi SAW tidak berkiblat ke arahnya, niscaya bantahan-bantahan mereka akan tertuju kepada beliau dengan berkata bagaimana dia mengaku menganut ajaran Nabi Ibrahim sedangkan dia termasuk keturunannya, namun dia meninggalkan menghadap kiblatnya. Nah, ini bagi yang mengklaim masing-masing klaim tadi. Yahudi mengklaim Baitul Maqdis dan itu adalah kiblatnya Nabi Ibrahim, dan ketika Nabi SAW menghadap kiblat, dipikirnya atau disebutnya Nabi berkhianat dan seterusnya. Begitu juga kepada yang orang-orang musyrikin. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala di sini, oleh karena itu dengan menghadap ke arah kiblat maka tegaklah hujah atas ahli kitab dan kaum musyrikin sekaligus, serta lenyaplah bantahan mereka atas beliau kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Artinya orang-orang yang berhujjah di antara mereka dengan hujjah yang dia berlaku zalim dengannya, yang tidak memiliki sandaran sama sekali kecuali hawa nafsu dan kezaliman, maka orang seperti ini tidak ada jalan untuk memuaskannya dan berhujjah atasnya. Taib. Jadi poinnya didapatkan ya, ibu-ibu semuanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menguatkan Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya untuk faedah yang pertama adalah agar hujah-hujah atau alasan-alasan Yahudi dan kaum musyrikin yang membuli Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya itu tidak mempan. Nah, kecuali illalladzina zalamu minhum, ya, kecuali kepada orang-orang yang zalim di antara mereka. Ya, kecuali orang yang zalim maksudnya ya berlaku kepada seluruh mereka, Yahudi dan Nasrani, musyrikin dan seterusnya. Ya, kenapa dikecualikan di sini? Karena kalau orang zalim artinya tidak mendasari ucapan-ucapannya atau tidak mendasari sikap-sikapnya dengan sikap yang benar atau dengan dalil dan seterusnya, ya tentu tidak akan berguna bagi mereka dalil-dalil yang ada. Nah, jadi begitu juga yang berlaku kepada orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin tentunya. Bagi orang-orang Yahudi yang insaf, ya, insaf maknanya orang yang merujuk kepada kebenaran,
maka tentu akan mengambil hujah Nabi alaihi wasallam berdasarkan ayat ini, berdasarkan wahyu ini. Tapi bagi mereka yang memang pada dasarnya zalim, ya, dalam sifatnya di sini zalim, artinya tidak menerima wahyu, ya tentu tidak akan mempan hal itu. Nah, itu juga yang terjadi pada kehidupan kita dalam sehari-hari, ya, ibu-ibu semuanya dan jamaah semuanya, bahwa apabila kita telah mendapatkan hujjah, ya, dalil-dalil yang kuat, kemudian juga contoh-contoh dari para ulama kita, terutama para ulama salaf terdahulu, itu jelas contoh-contohnya, maka tegak di situ, istiqomahlah di situ. Itu sebagai hujjah bagi kita. Dan kalau boleh kita sampaikan kepada orang lain di sekeliling kita, ya, kalau mau nerima alhamdulillah, kalau tidak pun tak masalah. Nah, itu kembali kepada hidayah. Jadi hujjah yang kita pegang itu adalah hujjah dari wahyu, baik daripada Al-Quran, daripada sunnah, kemudian tegaklah di situ. Sehingga apapun hujjah-hujjah yang ada dari luar sana yang disebutkan oleh orang-orang, ya tentu tidak akan berpengaruh pada kita. Kenapa? Karena kita telah memegang hujjah yang lebih kuat, dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian yang sahih lagi. Nah, itu dia. Jadi apalagi di akhir zaman kita sekarang ini, merajalelanya hal-hal yang tidak jelas, ada yang menyebutkan katanya hadis, tapi ternyata bukan hadis. Kemudian ada yang menyampaikan lagi kisah-kisah, namun kisah-kisahnya tidak ada sumbernya, kisah-kisah dongeng semata, yang dari itu diambil hukum-hukum agama, dan tentu ini sangat-sangat berbahaya sekali. Jadi oleh itu, ayol akhwat jamaah semua, baik yang ada di sini dan juga yang mengikuti kita secara online, itulah pentingnya ilmu sekali lagi untuk menggali mana yang sahih, mana yang tidak sahih, mana yang hak, mana yang batil. Sehingga ketika kita memiliki ilmu, maka itu adalah hujjah yang kuat bagi kita, dan itu sebagai perisai bagi kita dari hantaman-hantaman syubhat, hantaman-hantaman hal-hal yang merusak agama kita, baik yang dari luar, yang zahir maupun yang batin. Tapi kalau kita melihat kembali kepada ayat ini yang pertama, ya, li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun illa alladzina zalamu minhum. Hasilnya apa? Fala takhshawhum wakhshawni. Baik. Setelah kalian meyakini, kemudian setelah hujah-hujah mereka tidak mempan kepada kalian, itu kepada Nabi dan para sahabatnya, maka lanjutkan keyakinan tersebut, buktikan keyakinan tersebut dengan fala takhshawhum wakhshawni. Buktikan dengan jangan takut kepada mereka, janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku. Nah, ini buahnya tentunya, ya, ini buahnya. Jadi kalau kita sebut, jangan kita berteori saja, ya, jangan kita berteori saja. Teorinya Masya Allah luar biasa, saya beriman kepada Allah. Teorinya Masya Allah luar biasa, saya pengikut Nabi SAW. Namun, ya tadi, tidak ditunjukkan dengan amaliyahnya. Ya, dalam hal ini amaliyahnya apa? Fala takhshawhum wakhshawni. Jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Yang sering kita sebutkan, ya, contoh misalnya jamaah kaum wanita misalnya, ketika mengamalkan syariat Islam dari memakai jilbab, ya, memakai hijab dan seterusnya, kemudian mendapatkan bulian sedikit saja dari orang-orang sekelilingnya, ya udah, dia tidak kuat lagi membuka hijabnya, dan silahkan kiaskan kepada syariat-syariat yang lainnya. Dan bahkan ada orang yang awalnya tadi rajin ke masjid, ya, lalu kemudian mendapatkan cibiran, mendapatkan bulian atau kata-katalah dari orang sekitarnya, disebut alim lah, disebut ini. Jadi dengan itu dia malu, dengan sedikit saja seperti itu dia dah malu. Jadi akhirnya ya udahlah, dan kali tidak pergi ke masjid. Nah, ini muskilah. Ini sedikit saja ujian yang didapatkan, ya udah lemah dah imannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fala takhshawhum wakhshawni. Jangan takut kepada mereka. Takut dalam arti di sini umum, ya. Ya, jadi takut
dicaci, dibully, dan seterusnya. Jadi jangan pernah menghiraukan mereka. Kenapa? Karena ya masing-masing kita nanti akan dipertanggungjawabkan, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit malu ya dalam mengamalkan agama ini sekali lagi keselamatannya, apakah keselamatan tersebut dari mengikuti orang tersebut apa tidak? Ya tentu tidak. Nah, ada pepatah Arab yang menyebutkan kalamun nas la yantahi. Jadi komen-komen manusia ini tidak ada henti-hentinya. Baik kita lakukan perbuatan baik yang kita amalkan, ada komennya, gitu kan? Perbuatan buruk yang kita lakukan, ada komennya. Jadi orang itu sama seperti Nabi SAW lah ya. Dalam ayat ini kita kembali ke konteks ayat ini. Jadi Nabi SAW kan ibaratnya serba salah ya. Ketika ke Baitul Maqdis disalahkan oleh kaum musyrikin gitu kan, orang-orang musyrik. Dia bilang ini kan Ka'bah adalah kiblat nenek moyang kamu, yaitu Nabi Ibrahim. Kenapa kamu tinggalkan ke Baitul Maqdis? Jadi ketika pergi menghadap ke Ka'bah, dibuli pula oleh orang-orang Yahudi. Dia bilangnya ini yang benar katanya. Jadi kalau tidak ada hujjah ya, kalau tidak ada ilmu yang kokoh untuk kita pegang ya, ilmu yang sahih tentunya, maka kita akan terombang-ambing ya. Terombang-ambing di dalam mengarungi kehidupan kita. Jadi itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, tadi kita sebutkan 150 Al-Baqarah ini, dan diulangi 3 kali itu untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa bersama Nabi SAW, menegakkan hujjah kepada Nabi sehingga hujjah-hujjah orang-orang lain tersebut tidak berlaku lagi. Jadi sekali lagi poinnya adalah ibu-ibu semuanya, jamaah semua, poinnya adalah mari kita menuntut ilmu yang sahih sehingga hujjah, prinsip dalam hati sanubari kita dalam mengarungi kehidupan ini kokoh kuat. Jangan sekali lagi ya seperti orang kebanyakannya tadi sudah bagus ya keyakinannya, bagus ilmunya, bagus amalannya. Ternyata setelah buka-buka YouTube ya, buka-buka YouTube atau buka-buka internet, dia bacalah atau dia dengar ceramah, ini lain rupanya. Sudah berubah keyakinannya, sudah berubah pemahamannya. Yang tadi pemahaman yang benar, ya tentu pemahaman yang benar sekali lagi ukurannya adalah apabila ada dalilnya ya daripada Al-Quran, Sunnah, dan ada contohnya dari ulama-ulama salaf terdahulu, dari golongan sahabat Nabi SAW dan juga tabi'in. Itu saja. Agama kita ini simple ya. Agama kita ini simple sehingga bagi mereka yang berusaha memberat-beratkan agama ini tentu akan hancur sebagaimana kata Nabi SAW. Jadi fala takhshawhum wakhshawni. Jadi tunjukkan, jadi keyakinan tersebut tunjukkan. Jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Kata para ulama dalam ayat ini ya, fala takhshawhum wakhshawni, fala takhshawhum. Jadi jangan kalian takut kepada mereka. Di sini ada larangan yang berbentuk perintah ya, larangan yang berbentuk perintah. Jadi maksudnya apa? Larangan untuk meninggalkan ya, lalu kemudian ada perintahnya, fala takhshawhum. Nah, jadi fala takhshawhum di situ kan kalau kita melihat di situ lam an-nahiyah. La an-nahiyah, lam untuk melarang di situ yang masuk pada fi'il mudhari'. Yang masuk kepada fi'il mudhari', fala takhshawhum. Itu larangan di situ. Kemudian datang perintahnya wakhshawni. Wakhshawni, takutlah kepadaku. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama yang disebut dengan at-takhliyah qabla at-tahliyah. Jadi at-takhliyah, at-takhalli yaitu mengosongkan, membuang, itu namanya at-takhliyah, mengosongkan atau membuang. Nah, setelah membuang, setelah mengosongkan, maka baru masuk ke selanjutnya yaitu at-tahalli, at-tahliyah, yaitu memakai, berhias dengannya. Nah, itu dia. Dan ini sering disebutkan oleh para ulama dalam penjelasan-penjelasan mereka, yaitu ada istilah at-takhliyah, kemudian baru at-tahliyah. Tadi kita sebutkan, maknanya adalah
membersihkan diri, membuang, ya. Baru setelahnya itu ada istilah at-tahliyah, yaitu memakai, berhias diri kepadanya. Nah, ini berlaku untuk semua amaliyah-amaliyah yang ada. Ya, contohnya at-tahliyah, membuang, misalnya kesyirikan. Buang dulu kesyirikannya, ya, baru bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru ada tauhid, masukkan tauhid. Nah, jadi kalau sebelum at-tahliyah, sebelum dibuang dulu kesyirikannya, kemudian masuk tauhidnya, itu nanti akan bercampur, ya, tauhid dengan kesyirikan. Jadi akan bercampur hal-hal yang akan bercampur perhiasannya dengan kekotoran. Jadi itu hasilnya pun tidak baik. Oleh karena itu at-takhliyah, buang dulu, kosongkan dulu, ya, kosongkan dulu, baru hiasi, begitu seterusnya. Nah, misal kita mau melakukan amal-amalan sunnah, ya, mengamalkan amal-amalan sunnah Nabi SAW. Ya, caranya bagaimana? Ya, caranya buang dulu hal-hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dalam amalan kita, lalu kemudian masukkan amal-amalan tersebut dan seterusnya. Nah, ini juga berlaku untuk itu, ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, fala takhshawhum, jangan kalian takut kepada mereka, yaitu musuh-musuh kalian dari golongan Yahudi, Nasrani, kaum musyrikin dan seterusnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di sini sekaligus larangannya, jangan kalian takut kepada mereka. Jangan kalian, ini maknanya takhliyah. Kita bebaskan dulu hati kita, ya, kosongkan hati kita dulu dari ketakutan-ketakutan kepada siapa saja. Kepada siapa saja. Kosongkan dulu hati, gitu, ya. Kosongkan dulu diri, gitu. Lalu kemudian baru masuk at-tahliyah. Baru masuk at-tahliyah, baru isi dia. Baru hiasi diri itu dengan wakhshawni, kata Allah Subhanahu wa taala di sini, takutlah kepadaku. Ya, karena kalau tidak at-tahliyah terlebih dahulu, tadi kita sebutkan, kalau tidak dikosongkan terlebih dahulu, lalu kemudian masuk isinya atau perhiasan yang kita akan hiasi diri kita atau hati kita, maka itu perhiasan, ya, itu isi akan bercampur perhiasan dengan bercampur kotoran, karena kotorannya belum dibuang terlebih dahulu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan buang dulu. Artinya jangan takut dulu kepada mereka, jangan takut. Baru setelahnya datang perintah untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru mantap hasilnya. Ya, baru nih. Ya, karena kebanyakannya kita tidak berpikir demikian, ya. Padahal para ulama telah menyebutkan hal tersebut. Supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal, maka harus ada dua ini dulu. Jadi urutannya at-takhliyah. Kosongkan dulu, ya, kosongkan dulu. Ya, jangan tidak kosongkan, jangan tidak buang. Ya, baru setelah itu masuk ke tahapan berikutnya, yaitu at-tahliyah, yaitu berhias. Dan ini berlaku kepada apa saja. Kalau kita mau merasakan nikmat sunnah, ya, nikmat mengamalkan sunnah, nikmat sebagai umat Nabi SAW yang betul-betul cinta kepada Nabi SAW, maka buang dulu amaliyah-amaliyah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dengan bahasanya bid'ah. Buang dulu bid'ah-bid'ah yang ada, gitu. Baru masukkan amalan sunnah. Maka tatkala itu amalan-amalan sunnah akan terasa nikmat. Begitu juga dan tadi kita sebutkan tauhid. Bagaimana cara kita merasakan tauhid yang maksimal? Itu buang dulu kesyirikan-kesyirikan yang ada dan seterusnya dari amalan-amalan yang ada dalam syariat Islam. Ya, tentu itu semua balik, ayyuhal ukhatul akhawat, jamaah semua, balik kepada ilmu. Sejauh mana kita menuntut ilmu, sejauh itu ilmu yang kita akan dapati, kemudian sejauh itu pengetahuan kita tentang hak dan yang batil, sejauh itu keyakinan kita. Baik, jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fala takhshawhum wakhshawni, dan pernah kita ingatkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini itu memakai kata takhshawhum, yaitu kata khosyah. Mungkin jamaah semua atau sebagiannya ingat, ya, apa perbedaan khosyah dengan khauf. Dan
dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala tidak memakai khauf, tidak menggunakan ayatnya atau tidak mengatakan fala takhafuhum wa khafuni. Ya boleh-boleh saja ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata khauf yang tadi kita sebutkan, fala takhafuhum wa khafuni. Tidak. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memakai demikian. Tapi Allah memakai fala takhshawhum wakhshawni, yaitu khasyah. Apa perbedaannya? Khasyah dengan khauf. Ini pernah kita sebutkan dan mungkin sebagian masih ada yang ingat ya. Jadi kalau khasyah itu ketakutan, rasa takut yang diikuti dengan ilmu atau yang didasari oleh pengetahuan. Yang didasari oleh pengetahuan. Nah, itu. Kalau khauf itu tidak selamanya rasa takut itu diikuti atau didasari dengan pengetahuan. Tapi kalau khasyah ya, kalau khasyah itu ketakutan, rasa takut yang didasari dengan pengetahuan. Oleh karena itu, para ulama adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama adalah orang-orang yang takut, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang paling takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Jadi para ulama yang dimaksud apa? Mereka-mereka yang mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang-orang mengetahui, kalau ada orang mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan mendalam, yaitu nama-namanya dipelajari, nama-nama Allah, kemudian sifat-sifatnya dipelajari, maka dia akan lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lebih mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah. Jadi kalau dari demikian, maka makrifatnya kepada Allah tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, tentang hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua akan membawanya kepada takut. Membawanya kepada takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu yang dibahasakan dengan khasyah. Khasyah, yaitu sekali lagi khasyah ini adalah ketakutan atau rasa takut yang didasari dengan pengetahuan. Nah, tapi kalau khauf ya, kalau khauf itu tidak selamanya didasari oleh pengetahuan. Tidak didasari oleh pengetahuan. Nah, contoh kita takut kepada hewan-hewan yang berbisa ya, hewan-hewan yang berbisa. Takut ketinggian. Takut ketinggian, itu kira-kira apa dasar ketakutannya? Apakah dasar ketakutannya ilmu atau hanya sekedar bayang-bayangnya saja? Atau hanya sekedar jangan-jangan saja? Jangan-jangan gitu kan? Jangan-jangan kalau saya masuk di tempat ini ada hantunya gitu kan? Itu maknanya ketakutan yang didasari dengan suatu hal yang tidak mendasar atau suatu hal yang tidak jelas, maka bahasanya adalah khauf. Maka Allah tidak memakai khauf di sini. Allah memakai khasyah ya. Kenapa? Karena kaum mukminin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan tidak berdasar, tapi justru karena dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala, justru itulah mereka takut. Itu yang pertama. Perbedaan antara khasyah dengan khauf. Jadi sekali lagi, kalau khasyah apa tadi? Rasa takut yang didasari oleh apa? Oleh pengetahuan. Kalau khauf itu tidak semestinya didasari oleh pengetahuan. Bahkan banyak yang tidak jelas. Kemudian perbedaan yang kedua, ada para ulama yang menyebutkan perbedaan yang kedua antara khasyah dengan khauf. Itu kalau khasyah ya, itu ketakutan yang berdasarkan ya, ketakutan atau rasa takut yang berdasarkan takut atau yang berdasarkan keagungan, kebesaran yang ditakuti. Jadi kita ulangi, kalau khasyah itu rasa takut yang didasari atas dasar keagungan, kebesaran hal yang ditakuti.
Ya, contoh dalam hal ini siapa yang kita takuti? Allah. Yang kita takuti adalah Allah. Maka Allah menggunakan khosyah. Fala takhshawhum wakhshawni. Karena kenapa Allah Subhanahu wa taala pakai khosyah? Karena rasa takut yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar apa? Atas dasar keagungan, atas dasar kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau khauf tidak semestinya demikian. Ya, tidak semestinya. Oleh karena itu para ulama menyebutkan khauf itu adalah rasa takut yang didasari oleh lemahnya orang yang takut. Ini paham ya? Jadi kalau khauf itu kebanyakannya adalah rasa takut yang didasari atau yang disebabkan oleh lemahnya orang yang takut. Kita nih orang yang takut. Ya contoh misal ibu-ibu atau jamaah semua takut kepada ular. Itu kira-kira karena ularnya yang agung, yang besar, atau karena kita yang lemah berhadapan dengan ular? Kita yang lemah berhadapan dengan ular karena kita tidak tahu gimana cara menghadapi ular ya, bukan pawang ular. Atau berhadapan dengan harimau misalnya, berhadapan dengan singa, macan dan seterusnya. Itu bukan karena macannya yang besar ya, karena bukan macannya yang agung, tapi ya kita lemah berhadapan dengan macan-macan atau hal-hal yang kita takuti tersebut. Ini diantara perbedaan antara khosyah dengan khauf yang disebutkan oleh para ulama sebagiannya. Jadi oleh itu kita pahami kenapa Allah Subhanahu wa taala memakai kata khauf, memakai kata khosyah di sini ya. Memakai kata khosyah, tidak memakai kata khauf. Taib. Kemudian jamaah semuanya kita lanjut. Wali utimma ni'mati 'alaikum. Wali utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Wali utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Dan agar kesempurnaan nikmatku atas kamu. Maka dasar kenikmatan itu kata beliau di sini Syekh Sa'di adalah hidayah kepada agamanya dengan mengutus rasulnya dan penurunan kitabnya. Taib. Jadi ini adalah faedah yang kedua yang didapati oleh kaum mukminin pada waktu itu, Nabi SAW dan juga para sahabatnya, dan juga kita tentunya apabila kita mengikuti jejak mereka, yaitu adalah wali utimma ni'mati 'alaikum, dan agar aku sempurnakan nikmatku atas kamu. Nah, kalau yang pertama tadi apa? Faedah Allah menguatkan, mengokohkan mereka. Faedahnya apa? Agar hujah ya mereka kokoh, kemudian hujah-hujah alasan-alasan orang Yahudi dan Nasrani itu tidak mempan kepada para sahabat Nabi SAW. Nah, ya kemudian yang kedua adalah untuk menyempurnakan nikmatku, untuk menyempurnakan sempurna nikmat. Dari sisi mana? Dari sisi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi SAW yang begitu lama beliau berdoa agar Allah memalingkan, agar Allah memindahkan kiblatnya kepada Ka'bah. Itu kan lama Nabi SAW berdoa, betul tidak? Nah, dengan Allah Subhanahu wa taala kabulkan permohonan doa Nabi tersebut, lalu kemudian dengan dipindahnya kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, maka ini adalah nikmat yang sangat luar biasa kepada Nabi SAW dan para sahabatnya. Nah, jadi kalau ini tidak diberikan, itu pasti nikmat akan terasa kurang, itu tidak. Misal diberikan hidayah iman, tauhid, kemudian juga yang lain-lain daripada nikmat-nikmat yang lain ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ini nikmat tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat belum dikabulkan. Itu pasti ada yang kurang rasanya. Itu tidak. Dan selama Allah tidak mengabulkan doa Nabi tersebut, selama itu Nabi SAW akan berdoa minta kepada Allah agar dirubah kiblatnya. Jadi ketika Allah mengabulkan, maka ini merupakan kesempurnaan nikmat yang sangat-sangat luar biasa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faedah yang kedua ya adalah agar kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu dirasakan
oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian yang pernah kita sebutkan, apa perbedaan antara ayat ini? Kan ayat ini menyebutkan wali utimma ni'mati alaikum, agar aku sempurnakan nikmatku kepada kalian. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ini mirip-mirip juga ya. Mirip-mirip juga tuh. Kalau kita lihat Al-Maidah ayat 3, hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan bagi kalian nikmatku. Ini kalau kita melihat ya, dasar pertanyaannya, dasar kita bertanya ini, sebab kita bertanya kan wali utimma ni'mati alaikum, ayat yang kita bahas ini kan surah Al-Baqarah, betul tidak? Surah Al-Baqarah, dan surah Al-Baqarah ini itu turunnya di awal-awal ya. Kalau kita secara umum ya, penurunan Al-Quran itu kan Al-Baqarah ini kan awal-awal Nabi SAW di Madinah. Awal-awal di Madinah, baru beliau diturunkan ayat ini sebagai izin ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan para sahabatnya untuk berpindah kiblat. Artinya ayat surah Al-Baqarah ini adalah ayat yang awal. Tapi kenapa dari awal sudah disebutkan wali utimma ni'mati alaikum, agar aku sempurnakan nikmatku kepada kalian. Nah, kalau surah Al-Maidah kan kita pahami ini juga bagian ayat-ayat yang akhir-akhir turun, betul tidak? Sehingga kalau akhir-akhir turun ya wajar disebutkan wa atmamtu alaikum ni'mati, agar aku sempurnakan nikmatku kepada kalian. Bukankah pertanyaannya di Al-Baqarah kan sudah disempurnakan nikmat, betul tidak? Kenapa pula lagi disebut di Al-Maidah yang akhir-akhir turun disebutkan telah aku sempurnakan nikmatku kepadamu? Nah, ini masuk akal juga pertanyaan, betul tidak? Ya, dijawab oleh para ulama, di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam tafsirnya, beliau menyebutkan bahwasanya surah Al-Baqarah yang menyebutkan sebagai kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya, itu maksudnya adalah kesempurnaan nikmat yang khusus. Khusus. Ya, khusus maksudnya apa? Khusus kepada atau khusus tentang perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Musyarrafah. Nah, karena ini tadi kita sebutkan perpindahan kiblat ini adalah dia satu nikmat ya, satu nikmat, tapi itu sangat-sangat berpengaruh kepada Nabi alaihissalam dan para sahabat-sahabatnya. Bayangkan kalau seandainya sampai sekarang Allah tidak izinkan ya, tidak rubah kiblat kita, ya masih kita ke Baitul Maqdis, masih kita menghadap ke Israel sana. Nah, itu kan muskilah, itu tidak. Nah, jadi oleh itu ini walaupun satu nikmat tapi sangat-sangat berpengaruh, sehingga wajar Allah Subhanahu wa taala khususkan. Nah, jadi kalau nikmat yang disempurnakan dalam surah Al-Baqarah dalam bahasan kita, itu kata beliau rahimahullahu taala adalah kesempurnaan nikmat yang berbentuk khusus. Berbentuk khusus. Khusus apa? Ya khusus satu nikmat ini, yaitu perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Ingat, satu nikmat namun sangat-sangat berpengaruh. Nah, adapun nikmat yang dimaksud dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang tadi kita sebutkan, itu adalah nikmat yang berkaitan dengan nikmat umum. Nikmat umum, yaitu syariat secara umum. Syariat secara umum. Sehingga ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir kehidupan Nabi alaihissalatu wassalam. Itu menunjukkan bahwasanya syariatnya secara umum, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, secara umum bahwasanya agama dan syariat tersebut itu adalah bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu telah disempurnakan. Adapun surah Al-Baqarah tadi kita sebutkan syariat Allah memang, tapi secara khusus. Ini paham ya? Nah, jadi Al-Baqarah tadi syariat nikmat Allah berbentuk khusus. Kalau Al-Maidah ini syariat Allah Subhanahu wa taala nikmatnya yang bersifat umum, sehingga itu telah dinyatakan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ayat ini baik Al-Baqarah ataupun surah Al-Maidah, jamaah semuanya, mengingatkan, menyadarkan kepada kita bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala
agama yang diturunkan kepada Nabi SAW, sunnah Nabi SAW, syariat itu sendiri, sekali lagi hakikatnya adalah nikmat. Nah itu dia, hakikatnya adalah nikmat. Jangan pernah merasa sempit dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan pernah kita ingatkan ini kepada jamaah semuanya. Jangan pernah tidak suka kepada syariat, walaupun kadang ada di antara kita yang syariat itu tidak sejalan dengan keinginan kita. Ada syariat yang tidak yang kita tidak setujui kadang-kadang. Nah, yang tidak kita setujui, dan itu perasaan-perasaan semacam itu adalah perasaan-perasaan dari was-was asyaiton. Nah, jadi kita lawan itu dan kita tanamkan keyakinan bahwasanya semua syariat itu adalah nikmat. Sehingga ketika kita jalankan syariat tersebut, jamaah semuanya, mari kita enjoy. Mari kita nikmati itu syariat. Jangan merasa terbebani, jangan merasa terpaksa. Begitu. Jangan merasa terbebani, sekali lagi jangan merasa terpaksa, baik terpaksa secara kasar ataupun terpaksa secara halus. Ini istilah kita saja ya. Terpaksa secara kasar, ada yang memaksa dia sehingga diancam dah dan seterusnya, itu terpaksa secara kasar ya. Nah, adapun terpaksa secara halus, yaitu dia berbuat mengamalkan amalan karena ingin dipuji orang, karena ria ya, karena konten-konten, ini banyak nih konten di media sosial, agar mendapatkan jempol dan seterusnya, agar mendapatkan puji-pujian dan seterusnya. Ini terpaksa pada hakikatnya ya, namun terpaksa secara halus ya, terpaksa secara halus. Jadi tadi kita sebutkan, ingat syariat Allah Subhanahu wa taala itu adalah nikmat. Sehingga tatkala atau ketika kita mendapati diri kita agak berat ya dalam menjalankan syariat, semua bentuk apapun syariat tersebut, maka pada hakikatnya kita belum merasakan syariat itu sebagai nikmat. Kita belum menikmatinya. Jadi kalau belum menikmati berarti tanya diri kita. Itu pasti ada kesalahan di diri kita. Nah, misalnya menghadiri kajian-kajian seperti ini ya. Menghadiri kajian-kajian seperti ini. Kalau masih tidak menikmati kajian-kajian seperti ini, ya berarti kita ada hal yang perlu dipertanyakan dalam diri kita. Dan kiaskan kepada seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Salatlah, sodakoh lah, atau sekarang ibu-ibu misalnya yang paling bagus sekali ya dalam beribadah untuk meraih pahala dari Allah kan suaminya ya, di rumah suaminya. Nah, itu pun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melayani suami tersebut, baik pelayanan yang zahir maupun pelayanan yang batin, semuanya itu jangan lupa niatkan itu sedang ibadah. Sehingga itu akan membawa kepada keikhlasan, selanjutnya membawa kepada menikmati daripada seluruh rangkaian-rangkaian ibadah tersebut, baik yang ringan maupun yang berat. Jadi poinnya adalah syariat ini adalah nikmat. Semuanya bentuknya adalah nikmat. Oleh itu tidak boleh kita tidak menyukai yang namanya syariat, walaupun mungkin saja ada di antara sebagian syariat yang belum mampu kita lakukan. Nah, ini yang selanjutnya yang kedua ya, wali utimma ni'mati alaikum, faedah yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala mengokohkan pijakan, keimanan, prinsip kaum mukminin yang ketika itu mendapatkan nikmat ya, atau ketika itu diperintahkan untuk merubah kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Al-Ka'bah. Kemudian yang kedua, yang terakhir, wala'allakum tahtadun, wala'allakum tahtadun, dan agar kalian mendapatkan hidayah, agar kalian mendapatkan petunjuk. Ini adalah faedah yang ketiga ya, faedah yang ketiga, yaitu mendapatkan petunjuk. Petunjuk di sini jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, petunjuk ini mencakup petunjuk ilmu, kemudian mencakup petunjuk amalan. Itu yang namanya hidayah. Jadi hidayah maknanya adalah mencakup petunjuk ilmu, kemudian petunjuk amalan.
Karena kita ketahui bersama bahwasanya hidayah itu ada istilah hidayatul irsyad, kemudian hidayatul taufiq. Nah, hidayatul irsyad, hidayatul taufiq. Nah, jadi hidayatul irsyad itu adalah hidayah berbentuk ilmu ya, berbentuk ilmu, nasihat dan seterusnya. Namun untuk mengamalkannya perlu hidayah lagi. Itu yang namanya hidayatul taufiq. Nah, itu semua adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang yang mengilmui sesuatu, tidak semua orang yang ada ilmu syariatnya itu mengamalkan ilmunya, tidak semua. Jadi karena itu ketika tidak mengamalkan ilmunya, maka ketika itu tidak mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala dari segi taufik, dari segi hidayah atau petunjuk taufik Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan hidayah. Maksudnya ini dua hidayah ini, yaitu hidayah untuk berilmu, kemudian hidayah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Karena tadi kita sebutkan ya, jamaah semuanya. Jadi kita sangat memerlukan dua hidayah ini. Kalau salah satunya saja itu tidak sempurna, tidak sempurna. Jadi ada orang yang diberikan ada orang yang diberikan petunjuk ya untuk mengamalkan saja, atau ada orang yang diberikan semangat saja untuk beramal, namun tidak ada ilmu. Akhirnya apa? Amalannya itu justru malah tidak sesuai dengan amalan-amalan sunnah. Jadi bukan mendapatkan pahala, malah nanti dikhawatirkan malah jatuh kepada bid'ah. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena tidak ada ilmunya. Ada orang yang mendapatkan ilmu namun tidak mengamalkannya. Jadi oleh itu yang kedua-dua ini adalah bentuk hidayah yang sempurna. Nah, balik kepada ayat kita ya jemaah semuanya. Jadi ini adalah faedah yang ketiga. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram, yaitu intinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau mengizinkan untuk berbalik arah ya ke ke Al-Ka'bah. Jadi sebelumnya ke Baitul Maqdis. Ini adalah ilmu ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu, memberikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian baru disampaikan kepada para sahabatnya. Nah, kemudian setelah itu para sahabat mengamalkannya. Ini rangkaian ayat ini diperhatikan ya. Rangkaian dari sisi mana hidayah tersebut. Yang tadi kita sebutkan dua hal yang harus mencakup, ilmu dan amal, ilmu dan amal. Konteks ayat ini dari mana? Kalau kita perhatikan konteks atau teks ayat ini dari mana hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan para sahabatnya, dari mana? Dari kalau kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala mewahyukan ya kepada Nabi, dan wahyu ini adalah ilmu ya. Wahyu ini adalah ilmu. Mewahyukan ya kepada Nabi, dan itu sekali lagi tadi kita sebutkan adalah ilmu untuk berpindah kiblat. Berarti ini adalah ilmu. Itu tidak. Berarti ini termasuk hidayah ilmu, hidayah pengetahuan. Ini kalau tidak diberikan juga muskilah ya. Jadi itu Allah berikan terlebih dahulu ilmu. Lalu kemudian Allah memberikan hidayah kepada Nabi dan para sahabat untuk melakukannya, untuk mengamalkannya, yaitu berupa langsung ya, langsung seketika itu mereka mengamalkan ilmunya, yaitu berpindah kiblat. Ketika itu mereka sedang sholat malah ya. Ketika itu sedang mereka sholat malah. Nah, ketika mereka mendapatkan ilmu, langsung tanpa pikir panjang mereka mengamalkannya. Nah, itu amalan ibu-ibu semuanya ya, dan jamaah semuanya, amalan dalam hal ini itu kalau tidak dari Allah Subhanahu wa taala, itu pasti mereka tidak akan bisa mampu mengamalkannya. Ya kenapa? Bayangkan kekuatan besar Yahudi dan orang-orang musyrikin yang mereka mengklaim diri mereka yang benar ya, sehingga serba salah jadinya ya. Nabi dan para sahabat kalau tidak diberikan hidayah ya untuk mengamalkan wahyu tersebut, ya maka tentu mereka tidak akan mampu melakukan itu, tidak mampu ya, karena berat sekali ibu-ibu. Jangan bayangkan kita memang sekarang santai ya, kita memang santai sekarang, ada syariat Allah misalnya ya kita lakukanlah, tidak ada beban sama sekali sebagian kita ya. Apalagi kita di Qatar ini alhamdulillah ya, amalan-amalan sunnah, amalan syariat alhamdulillah kita
diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Ya cuma lagi-lagi banyak di antara kita yang tidak mengamalkannya. Jadi jangan bayangkan keadaan kita yang tenang, tentram di sini ya dengan keadaan di zaman dahulu, di zaman sahabat. Itu keadaannya genting sekali ya, keadaan yang sangat mencekam luar biasa. Susah sekali untuk mengamalkannya. Ini kalau tidak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya, ya maka mustahil tentu mereka akan mampu mengamalkannya. Nah, ini yang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala'allakum tahtadun, dan ini adalah faedah yang ketiga tadi kita sebutkan dari ayat wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, yaitu satu, kita ulangi, agar itu menjadi hujjah yang kokoh ya bagi Nabi SAW dan para sahabatnya, sehingga hujjah-hujjah yang lain tidak mempan dan tidak berpengaruh kepadanya. Yang kedua adalah itu adalah bentuk kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga itu adalah bentuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau kita tadabbur ayat ini Ibu semuanya, ini tentu ayat ini khusus ya. Ayat ini menceritakan tentang cerita khusus. Namun pengamalannya itu bersifat umum. Pengamalannya bersifat umum. Artinya apa? Artinya berlaku kepada seluruh syariat. Berlaku kepada seluruh syariat yang kita ilmui, Nah, jadi tadi dah di awal kita sebutkan, kalau ada syariat yang kita ilmui, yang sesuai dengan atau yang kita ketahui dasar dalilnya apa gitu kan, dasar dalilnya apa, sahih apa tidak dasarnya itu. Nah, itu adalah bentuk ilmu. Lalu kemudian itu adalah bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian itulah bentuk hidayah. Maka istiqomahlah di situ. Istiqomahlah di situ, jamaah semuanya. Istiqomahlah. Bentuknya apa? Fala takhshawhum wakhshawni. Jangan takut. Ya, jangan takut. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan toleh kanan, toleh kiri, ya, karena kalau toleh kanan, toleh kiri, jadi akhirnya nanti apa? Akhirnya malu mengamalkan amalan gitu kan. Kemudian takutlah dikatakan ini, takut dikatakan Wahabi ya, takut dikatakan Salafi, takut dikatakan ini itu, akhirnya tidak mengamalkan, malas, malu dan seterusnya. Jadi ini sekali lagi ayat ini berlaku untuk umum, yaitu bersifat umum kepada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Nah, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, jadi melihat waktu, jadi kita cukupkan dulu sampai di sini ya bahasannya, dan insyaallah kita akan bahas lanjutannya pada pertemuan depan biidznillah taala. Ya, kalau kita lihat ada pertanyaan sepertinya ya di screen ini. Baik. Ini iya, ada pertanyaan ini. Coba apa yang mudah untuk melihat komen-komen di Facebook itu, kirim ke nomor Anda, coba bisa apa tidak? Ya. Karena ini agak baik. Kita lihat dulu pertanyaan-pertanyaannya nih. Ini sudah ada. Yang pertama itu ada pertanyaannya, apakah hidayah taufik boleh dapat? Pak Ustaz, caranya bagaimana? Tadi dikatakan hidayah ada dua macam, hidayah irsyad, hidayah taufik. Adakah hidayah taufik ini boleh terlepas atau luput dari seseorang? Apa puncanya, apa sebabnya? Apakah hidayah taufik boleh didapat apa tidak? Ya boleh. Boleh tentunya didapatkan. Dengan bagaimana caranya? Dengan cara pertama, banyak usaha. Ya, salah satu di antara usahanya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita dalam sholat ya selalu berdoa kepadanya, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kan minta petunjuk ke jalan yang lurus. Ini adalah minta petunjuk hidayah taufik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Taib. Jadi selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah taufik ini. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Itu juga adalah bentuk kita memohon hidayah taufik kepada Allah agar kita dinampakkan mana hak itu hak, mana yang batil itu batil. Taib. Jadi berdoa, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hidayah taufik ini. Nah, kemudian selanjutnya usaha gitu kan, usaha di samping usaha doa tadi itu usaha menuntut ilmu ya seperti ini, atau ikuti kajian-kajian yang lain, menuntut ilmu. Nah, itu dengan demikian ada usaha sehingga Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan merubah seseorang atau suatu kaum sebelum seorang atau kaum tersebut merubah dirinya sendiri. Maknanya ada usaha dulu di situ. Ya, setelah kita berdoa banyak, lalu kemudian ada usaha di situ. Usaha tadi nampakkan, tunjukkan kesungguhan kita untuk meraih hidayah taufik ini. Nampakkan kesungguhan kita untuk mau berubah, ya, mau berhijrah bahasanya sekarang, mau berhijrah. Nampakkan itu. Nah, ini masalahnya tidak berdoa, juga tidak bersungguh-sungguh untuk mencari jalan yang lurus tersebut. Lalu bagaimana? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia hidayah taufik. Jadi poinnya adalah hidayah taufik boleh didapatkan. Nah, tadi dikatakan hidayatul irsyad, yaitu hidayah petunjuk dalam bentuk ilmu, begitu. Makanya tadi kita sebutkan dicari. Hidayatul taufik pun tadi dengan caranya berdoa, kemudian nampakkan kesungguhannya. Kemudian apakah hidayah taufik ini boleh terlepas? Ya, boleh luput dari seorang, boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Ya, apa puncanya, apa sebabnya? Ya, sebabnya karena fitnah ya di sekelilingnya, banyak hal-hal yang melalaikannya sehingga dia lupa, kemudian tidak istiqomah. Nah, itu dia, tidak istiqomah. Kemudian banyak hal ya. Jadi istiqomah dalam beribadah ini adalah secara umum ya, berzikir kepada Allah, dan juga istiqomah yang lain dalam hal ibadah yang lain. Jadi mereka salah satu sebab hidayah taufik ini lepas itu tidak istiqomah. Nah, tidak istiqomah. Jadi akhirnya apa? Akhirnya lalai, sembarangan memilih kawan ya, memilih kawan sembarangan. Jadi kawan yang dipilih, yang tadi awalnya dipilih-pilih kawannya, mana satu yang kawan yang baik, itu yang berkawan dengannya. Kemudian sekarang setelah dia tidak istiqomah, ya bebas-bebas saja. Nah, itu salah satunya adalah tidak istiqomah. Nah, taib. Sekiranya itu ya. Taib. Sudah tidak ada lagi. Kalau demikian kita tutup ya kajian ini. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.